terjadinya jika mahasiswa yang seharusnya mampu bertanggung jawab dengan segala tanggungannya malah berlaku curang. Joki tugas memilih untuk mengambil keuntungan dari fenomena tersebut. Pekerjaan joki tugas yang sudah menjamur ini jelas merusak pendidikan di Indonesia. Bayangkan, jika rata-rata mahasiswa yang lulus tidak mengetahui secara baik apa yang dia pelajari dan kerjakan. Sangat fatal, bukan? Sebagai seorang mahasiswa, kita seharusnya bisa mengetahui benar dan salah dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Kebanyakan mahasiswa memiliki berbagai alasan untuk memakai jasa joki. Ketidaktersediaan waktu, tidak memahami materi, dan rasa malas adalah alasan bagi mahasiswa memakai jasa joki untuk menyelesaikan tugas mereka. Fenomena joki tugas yang banyak terjadi di beberapa universitas ini telah menarik perhatian tim investigasi kami. Untuk itu, kami berhasil menggali informasi dari seorang oknum pejoki tugas dengan background seorang mahasiswa yang namanya telah kami samarkan sebagai Gepeng. Jadi awalnya gue ngejoki itu gara-gara pas semester 1-2, semester 1 IPK gue itu 4. Tapi gue ngerasa kalau IP itu tidak didapatkan dengan cara yang sulit gitu loh. Jadi teman-teman gue juga banyak yang pengen gue kerjain kan tugasnya. Jadi akhirnya gue juga ya udah gue hargain aja gitu. Itu sih awalnya gitu doang. Gepeng telah memulai pekerjaannya sejak ia masih seorang mahasiswa baru hingga sekarang. Awalnya Gepeng meraih IPK 4 sejak semester 1. Hal ini menjadikan dirinya percaya untuk membuka jasa joki tugas dengan harga yang beragam. Kebetulan kalau market tuh tergantung sama siapa gue ngejual jasa ini. Kalau di kampus yang tidak negeri dan tidak terkenal, biasanya gue ngargain dari 75 sampai 150 atau sampai 300, tergantung bobot tugasnya atau jokiannya gitu. Harga beragam yang diberikan Gepeng ditentukan dengan melihat tingkat kesulitan dan tenggat waktu yang diminta pelanggan. Macam-macam sih. Kadang-kadang ada bisa deadline, soalnya juga ada yang deadline udah tinggal 3 jam, terus minta kerjain. Itu biasanya gue mahalin. Atau juga kadang-kadang tergantung bobot susah soalnya juga. Jadi tergantung. Gepeng menerima hampir semua mata kuliah dari berbagai jurusan serta universitas tergantung kesanggupan Gepeng dalam mengerjakannya. Sehingga tugas-tugas yang dikerjakan oleh Gepeng tidak pernah mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Betul. Karena kalau misalnya pas semester 1, pas awal-awal gue nugas dan kerjain, sampai semester 3, itu tuh kebetulan tugas yang gue jokian gak pernah dapat nilai selain A. Fenomena joki tugas yang ada mesti menimbulkan kekhawatiran dari banyak pihak. Dosen, sebagai pihak yang mendidik dan memberikan tugas kepada mahasiswa, adalah salah satunya. Untuk itu, tim investigasi kami telah mewawancarai salah satu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional, Yuda Pradana, SIKOM MSI. Menurut Bapak, apa dampak yang bisa ditimbulkan dari jasa joki ini terhadap mahasiswanya itu sendiri? Oke, dampak sudah pasti ya, jelas itu dampaknya jangka panjang sebenarnya. Jangka panjang karena di jangka pendek kan mereka hanya mendapatkan nilai. Nilai itu lebih normatif ya. Cuman hanya sebagai formatifnya aja, formalitas aja nilai. Tetapi bekal ke depannya ketika mereka mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan kemampuan, otomatis di dunia kerja akan berpengaruh. Apa yang mereka dapatkan di kampus tidak ada dan mereka tidak bisa mengaplikasikannya di dunia kerja, dan itu bisa menjadi bumerang buat mereka. Mereka tidak laku di dunia pekerjaan, mereka tidak punya skill, mereka tidak punya knowledge dan sebagainya. Itu sangat merugikan buat mahasiswa. Menurut Bapak, apa langkah terbaik yang sebaiknya dilakukan agar penggunaan jasa joki tugas ini semakin berkurang? Oke, sebenarnya agak sulit ya, karena ketika ada permintaan sudah pasti ada penawaran gitu kan. Karena ketika memang masih ada orang-orang yang meminta jasa seperti ini, berarti jasa seperti ini makin ada kehidupannya di jangka panjang gitu. Apalagi jika kita sebagai akademisi tidak bisa memprotek mahasiswa untuk, atau tidak bisa menjaga mahasiswa untuk coba memberikan
kemampuan mereka sendiri gitu, untuk percaya pada diri sendiri gitu. Kita juga sebagai akademisi, sebagai dosen harus bilang kepada mahasiswa bahwa kita harus pede dengan kemampuan diri sendiri. Jangan sampai kemampuan orang lain itu justru memang dalam tanda kutip secara nilai memberikan kita keleluasaan, nilai bagus dan sebagainya, tetapi otak kita kosong gitu. Jadi saran saya sih kita lebih kepada sebagai akademisi lebih untuk memberikan pandangan atau memberikan pendapat, memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk lebih percaya diri kepada kemampuan diri sendiri, kepada otak sendiri, dan kepada pengetahuan yang bisa kita ambil di dalam kampus, seperti itu. Keuntungan bisa didapatkan dari mana saja. Joki tugas menjadi salah satu peluang usaha untuk para oknum pada kalangan mahasiswa. Menjamurnya fenomena ini jelas merusak pendidikan Indonesia karena memberikan dampak yang signifikan. Mahasiswa menjadi malas untuk mengerjakan tugas, menganggap semua tugasnya tidak seperti sesuatu yang harus dikerjakan dengan serius sehingga mampu mengerti secara keseluruhan, hingga lupa akan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa. Penggunaan jasa joki tugas juga dapat memberikan dampak jangka panjang untuk mahasiswa itu sendiri karena berpengaruh terhadap kemampuan mereka di dunia kerja. Sehingga fenomena ini termasuk sulit untuk dihilangkan. Kalau sebagai penjoki, aku senang sih karena kayak gue ngerjain sesuatu yang gue suka. Gue dulu anaknya suka belajar dan suka ngerjain tugas, terus dibayar. Cuman kalau sebagai mahasiswa, gue nggak bisa nyalahin orang yang pakai jasa joki juga. Karena kebetulan banyak klien gue itu mereka punya kesibukan lain, kayak mereka kerja. Terus mereka tuh cuma kuliah buat ngejar degree, buat ngejar sarjana mereka doang. Gitu doang sih. Jadi aku nggak bisa nyalahin mereka juga. Tapi on the other side, kalau misalnya mereka cuma malas aja, kenapa mereka kerja? Karena mereka malas. Kasian juga nggak sih? Kayak nggak dapat ilmu yang lo dapat dari kampus kan. Cuman kalau misalnya mereka kerja ya gue nggak apa-apa. Karena gue ngerti susahnya kerja sambil jadi mahasiswa. Karena gue juga gitu. Gitu sih.